seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo teman-teman semua, selamat datang dalam video edukasi kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia keuangan Indonesia, yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurtian dengan NPM 022724111042. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan pembayaran syariah, Bank Indonesia juga menggagas inisiatif keempat dan kelima, yaitu Sapa Syariah atau Sinergi Perdagangan dan Pembayaran Syariah dan Kanal Ziswaf, Kolaborasi Nasional Pengembangan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. 14 Agustus 2025, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti larangan riba atau bunga, maisir atau spekulasi, dan gharar atau ketidakjelasan. Sistem ini mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Prinsip utamanya yaitu larangan riba, menghindari sistem bunga dalam transaksi keuangan. Sistem bagi hasil, menggunakan sistem nisbal atau bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Menghindari kegiatan haram, tidak melakukan investasi atau transaksi pada usaha haram seperti produksi makanan atau minuman haram, spekulasi, dan penipuan. Berdasarkan prinsip syariah, beroperasi sesuai dengan syariah Islam yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Diawasi Dewan Syariah, terus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah. Peran dan fungsi. Fungsi utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Tujuannya mendukung pengembangan nasional dengan menunjang peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dengan bank konvensional, bank syariah secara eksplisit mengelola dana sesuai hukum Islam dan mengawasi lini bisnis yang tidak sesuai syariat. Sementara bank konvensional bisa berinvestasi pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Peraturan Bank Indonesia atau PBI adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan nasional demi menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan kesehatan perbankan. PBI mencakup berbagai aspek seperti kebijakan data dan informasi, contohnya PBI nomor 12 tahun 2024, pelaksanaan kebijakan makroprudensial, contohnya PBI nomor 11 tahun 2024 tentang pemenuhan giro wajib minuman dan keamanan sistem informasi serta ketahanan siber, contoh PBI nomor 2 tahun 2024. Tujuan utamanya menjaga stabilitas moneter, memastikan stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran, memastikan kelancaran sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan dan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh peraturan terkini. Peraturan Bank Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang kebijakan data dan informasi Bank Indonesia mengatur perolehan, pemrosesan dan diseminasi data
informasi untuk mendukung tugas Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang pemenuhan giro wajib minimum atau GWM dalam rupiah mengatur kewajiban pemenuhan GWM bagi bank disanksi jika tidak dipenuhi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang keamanan sistem informasi dan ketahanan siber mengatur keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran dan pelaku pasar. Sumber dan informasi lebih lanjut Bank Indonesia. Publikasi peraturan dapat diakses langsung melalui situs web Bank Indonesia. BPK RI, beberapa peraturan juga dipublikasikan di situs BPK RI. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK juga menyediakan peraturan terkait termasuk dasar hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Inisiatif pemasaran adalah tindakan atau proyek spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah strategi pemasaran yang lebih luas. Ini bisa berupa kampanye, iklan baru, strategi media sosial, peluncuran produk baru atau kemitraan dengan influencer. Inisiatif ini harus terfokus, memiliki jangka waktu tertentu dan diukur dengan jelas untuk mencapai tujuan seperti meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek baru atau meningkatkan penjualan. Contoh inisiatif pemasaran: kampanye iklan baru, meluncurkan kampanye iklan platform digital seperti media sosial, search engine dan atau TV untuk meningkatkan brand awareness. Strategi konten: membuat konten berkualitas tinggi seperti artikel, blog, video atau podcast untuk menarik dan melibatkan audiens. Kemitraan influencer: bekerja sama dengan influencer yang relevan untuk mempromosikan produk atau layanan pemasaran melalui email, mengirimkan bullet dan promosi langsung ke daftar pelanggan melalui email. Acara dan webinar: menyelenggarakan acara online, webinar atau offline bazar, open house untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Optimasi mesin pencari atau SEO: meningkatkan visibilitas situs web di hasil pencarian organik melalui optimasi kata kunci dan konten. Mengapa inisiatif pemasaran penting? Memberikan fokus inisiatif membantu tim pemasaran fokus pada tujuan yang paling penting, bukan mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Terukir setiap inisiatif memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur, memungkinkan tim untuk melacak efektivitas dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Mendukung strategi inisiatif adalah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan strategi yang lebih besar. Mendorong pertumbuhan inisiatif yang efektif dapat secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan bisnis seperti peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Peningkatan infrastruktur adalah upaya pembangunan dan perbaikan fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain infrastruktur fisik, ini juga mencakup infrastruktur digital dan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Peningkatan infrastruktur juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa, pemetaan pembangunan, dan ketahanan nasional.
Manfaat peningkatan infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi, menghubungkan berbagai wilayah dan kawasan industri yang mempercepat pergerakan orang dan barang serta mengurangi biaya logistik. Meningkatkan daya saing, membantu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang dan jasa, mempercepat pemerataan pembangunan, menghubungkan akses dan memperkuat konektivitas antar daerah termasuk ke daerah tertinggal. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pertahanan dan keamanan. Memperkuat kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, memungkinkan akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan dan menciptakan lapangan kerja. Mendukung ekonomi digital, membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk ekonomi digital yang dapat mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Contoh nyata dan strategi. Contoh nyata pembangunan jalan tol seperti Trans Jawa dan Trans Sumatera untuk menghubungkan berbagai kota besar dan kawasan industri. Strategi pembiayaan melibatkan partisipasi swasta melalui skema kemitraan pemerintahan dan swasta KPBU untuk pembiayaan proyek. Pengembangan infrastruktur digital berfokus pada pengembangan infrastruktur digital yang mendukung ekonomi digital dan mendorong investasi. Infrastruktur berbasis lingkungan menerapkan kaidah bangunan hijau untuk efisiensi dan mengurangi emisi serta mengembangkan sumber energi baru terbebaskan dari sampah atau RDF. Peningkatan infrastruktur pertanian, membangun fasilitas pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani. Tantangan keterbatasan pembiayaan anggaran seringkali terbatas sehingga perlu mencari sumber pembiayaan alternatif dan melibatkan pihak swasta. Pembangunan yang belum merata, terutama di daerah-daerah tertinggal yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Jenis-jenis kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank dan BUMN untuk menyalurkan pembiayaan dan mendukung program pemerintah, misalnya untuk UMKM, koperasi atau pengentasan kemiskinan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memfasilitasi kolaborasi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan akses pembiayaan dan edukasi. Kerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IFC untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur, sanitasi dan ketahanan bencana, Kemenko PMK. Fintech dan lembaga keuangan bank konvensional dan perusahaan fintech bekerja sama untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing guna menciptakan solusi keuangan yang lebih inovatif dan efisien, seperti dalam penyaluran kredit UMKM melalui platform digital. Bank dan fintech. Bank dapat menggunakan API (Application Programming Interface) dari fintech atau bekerja sama untuk menyalurkan kredit. Sebagai contoh, BRIAPI membantu lembaga keuangan mikro atau LKM untuk bertransaksi secara digital dan mengoptimalkan layanan.
Asosiasi Vintage, organisasi seperti AFPI, Asosiasi Vintage, pendanaan bersama Indonesia berperan sebagai wadah untuk menyalurkan pelaku industri menciptakan ekosistem yang sehat dan melindungi pengguna. Universitas dan lembaga keuangan, kolaborasi antara universitas dan lembaga keuangan dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien dan meningkatkan akses layanan keuangan makro dan kinerja UMKM. Universitas dapat berkontribusi dalam hal riset, pengembangan kurikulum, dan pelatihan sumber daya manusia di sektor jasa keuangan OJK. Manfaat kolaborasi: meningkatkan akses pembiayaan terutama untuk UMKM dan sektor lainnya, mendorong inovasi digital, membantu lembaga keuangan bertransformasi menjadi lebih digital, cepat, dan praktis, membangun ekosistem keuangan, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan sinergis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program keuangan menjadi lebih efektif dan efisien melalui integrasi berbagai pihak, mengembangkan SDM, meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya menjadi di sektor jasa keuangan. Pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah proses pembelajaran infrastruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan siap bekerja guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas individu. Pendidikan berfokus pada pengetahuan yang lebih luas dan teori, sementara pelatihan lebih spesifik untuk keterampilan praktis yang disebutkan dalam perjalanan. Manfaatnya antara lain peningkatan kompetensi, produktivitas, inovasi, serta retensi karyawan. Perbedaan utama pendidikan dan pelatihan pendidikan: fokus pengetahuan umum, teori, dan pengembangan cara berpikir secara luas, keterampilan dan kompetensi spesifik untuk menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. Lingkup lebih luas, mencakup berbagai disiplin ilmu, lebih sempit, berfokus pada keahlian yang dibutuhkan. Baik, itu saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.